Dan legislasi DPR menyetujui RUU perubahan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan RUU perubahan Undang-Undang Negara menjadi inisiatif DPR diambil setelah pleno mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS setuju dengan catatan. Hasil keputusan pleno balik selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang tengah digodok di DPR menuai sorotan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas menyebut revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang berbarengan dengan isu penambahan Kementerian Pemerintahan Prabowo Gibran hanya kebetulan belaka. Dan itu soal timing saja, karena bagi kami di Badan Legislasi kami sudah menginventarisir semua RUU yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu yang kami temui itu adalah salah satunya, ya dua-duanya yang hari ini kita temui menyangkut soal keimigrasian dan Kementerian Negara. Ya kan kalau soal kebetulan bahwa ada isu yang terkait dengan perubahan nomenklatur dan jumlah kementerian itu hanya soal kebetulan saja. Senafas, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengakomodasi pemerintahan Prabowo yang belakangan dikaitkan dengan wacana penambahan kementerian hingga 40. Sebenarnya begini, kalau ada revisi Undang-Undang Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Selain alasan penyesuaian perkembangan zaman, Ketua Komisi 2 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak memungkiri revisi Undang-Undang Kementerian Negara juga untuk kepentingan akomodasi politik, meski sudah masuk prolegnas sejak tahun 2019. Yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga. Ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua hal yang tadi, nah momentum, kita punya momentum sekarang, punya momentum untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian. Nah, yang juga mungkin salah satu pertimbangannya itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik, tapi nggak murni aspek akomodasi politik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus menilai revisi undang-undang oleh DPR cenderung tertutup dan bertujuan mengakomodasi kepentingan elit. Jadi saya kira ini siasat DPR yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas-luasnya dalam setiap proses pembahasan RUU yang mereka lakukan. Apalagi kita tahu betul untuk RUU tertentu di mana RUU itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat RUU, dari partai politik, dari elit, dari penguasa, ya. Pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara berlangsung di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, bersamaan dengan rencana membangun koalisi besar, kemudian mengemuka wacana penambahan kementerian. Tim Liputan Kompas TV.